isi semua, ya isinya orang-orang Islam, betul. Tapi kalau manakah Islam atau wujudnya Islam itu yang mana? Saudara nunjuk ini ya pasti salah, karena ini bukan wujud Islam. Ini wujud dari sebuah firqah. Karena Islam itu wujudnya bukan firqah. Islam itu wujudnya bukan aliran pemikiran. Islam itu wujudnya bukan sebuah paham. Al-Islam lidinillah. Islam itu dinnya Allah yang memberikan nama Allah. Wujudnya juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu diikuti oleh Rasulullah. Paham, saudara? Rasulullah mengikuti kehendak Allah. Wujudkanlah Islam. Begitu, saudara. Jadi, bagaimana cara Rasulullah mewujudkan Islam? Maka dalam perjuangan itulah Rasulullah mewujudkan apa yang disebut dengan Al-Madinah. Ya. Al-Munawwarah. Asal kata dari din. Madinah asal kata dari din. Maknya menunjukkan tempat. Ismun makan lidin. Rasulullah mewujudkan tempatnya Islam. Agar Islam bisa berlaku di dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan. Begitu, saudara. Jadi kalau ditanya wujudnya Islam itu mana? Kita bisa menunjuk Madinah, itulah dinul Islam. Dinul Islam sebuah rumusan yang diperintahkan oleh Allah untuk diwujudkan di muka bumi. Maka Rasulullah mewujudkannya dengan nama Al-Madinah. Yastrib itu wilayah diberlakukannya, diwujudkannya dinullah, maka Yastribnya diganti menjadi Al-Madinah. Tuh. Paham? Jadi Rasulullah mewujudkan dinul Islam dengan konkret. Jadi kalau mana itu Islam? Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di saluran kajian berpikir ini. Saluran yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk selalu berpikir dan berpikir kepada Allah sebagai satu permulaan
ketika kita hendak melaksanakan ibadah kepadanya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Agar kiranya kita menjadi hamba-hamba yang terbimbing berkat ilmu dan berkat pemahaman yang selalu dan senantiasa kita kaji. Nah, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah sebagai bekal dan ilmu bagi kita. Dan inilah ayat-ayat yang akan menjadi bahan kajian kita. Surat Al-Baqarah 193 dan surat At-Taubah 123 atau 123. Silahkan Anda buka kitabnya, Anda buka Qur'annya. Lalu cermati, pahami apa yang diuraikan. Dan juga sudah saya terakan di sini judul materi yang akan kita bahas. Materinya jelas, selalu update. Oleh karenanya ayat kita tarik kepada update hari ini. Kenapa mesti demikian? Ya karena memang ayat-ayat Al-Quran ini pendamping zaman, pendamping keadaan, sekaligus membimbing kita. Jadi kalau Al-Quran itu hudan, ya Quran itu mesti menjadi bimbingan buat kita. Menjadi pendidikan buat kita. Menjadi sumber ilmu buat kita. Itu baru sejalan dengan akidah. Keyakinan kita bahwa Al-Quran ini hudan, petunjuk. Bahwa Al-Quran ini landasan, pegangan buat hidup kita. Kalau tidak demikian, ya percuma akidah berlawanan dengan Al-Quran. Akidah itu mendampingi kita, Al-Quran itu mendampingi zaman. Makanya akal dan pikiran kita itu kudu dipandu agar ibadah kita ini terbimbing. Begitu, saudara. Ya, baiklah, di sini ada judul yang hari ini terus-menerus sedang diviralkan. Arti diviralkan, ditunjukkan kepada kita. Kalau nggak diviralkan kan kita juga nggak tahu apa yang terjadi pada dunia. Apa yang terjadi pada lingkungan kita. Nah, ini ada judul. Perang Iran vs Amerika Serikat plus Israel. Bukan perangnya kaum Syiah. Ya. Melainkan perangnya kaum muslimin. Siapa kaum muslimin? Ya semua orang Islam. Di dunia ini namanya kaum muslimin. Loh, kok bukannya perang Syiah? Ya memang tidak memperlihatkan Syiahnya. Nah, Iran itu bentuknya sebuah republik yang menyematkan kalimat Islam dalam sebuah wilayah kekuasaan yang namanya Iran. Jadi bukan Republik Syiah Iran. Nah itu kan harus dimahami dari kalimatnya. Nah untuk itu saya akan mengajak Anda, ya, mengajak Anda untuk menggunakan bahasa secara logika. Logika bahasa. Ini terkadang logika kita ini berhenti dalam memahami bahasa. Ya. Mari kita pahami. Di dalam Al-Quran, sebelum masuk kepada pembahasan inti ini, ya ini ayatnya, kita akan pahamkan dulu kepada saudara tentang logika kita dalam berbahasa. Karena tafsir itu muncul dari logika dasar kita tentang pengertian bahasa. Ya, kita mengenal bahkan sudah menjadi akidah bahwa al-Islam, nah di sini
saya menggunakan muslimin, ya, artinya apa? Orang Islam. Di sini ada ayatnya, ya, dinulillah, ya udah pasti adalah dinul Islam. Mawal Islam dalam hadis itu, ya, menurut hadis itu al-Islamu, ya, bahwa Islam itu antas hadu, Anda bersahadat, ya, antas hadu la ilaha illallah, aqimis shalah, laksanakanlah sholat, iqamatuz zakah, juga zakah, wa shaum Ramadan, dan hijjul bait. Itu Islam dalam definisi atau pengertian pemahaman berdasar hadis. Sedangkan berdasarkan Al-Quran adalah inna dina indallahil Islam. Ya. Jadi kalau begitu mahwal Islam berdasarkan bahasa yang kita harus pahami, ya, al-Islamu huwa ismun. Islam itu sebuah nama. Jadi Islam itu sebuah nama. Al-Islam ismun. Islam itu sebuah nama. Nama yang disematkan oleh Allah kepada dinnya. Al-Islam huwa lidinillah. Ismun lidinillah. Islam itu sebuah nama bagi dinnya Allah. Itulah Islam berdasarkan Quran. Ayatnya inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu sebuah nama yang disematkan kepada dinnya. Makanya jadi dinul Islam begitu. Nah, kalau kalimat Islam disematkan kepada orang, disematkan itu artinya ditempelin gitu saudara, dilekatkan kepada orang, namanya Muslim. Kalau disematkan kepada yayasan, namanya yayasan Islam. Kalau disematkan kepada rumah sakit Islam. Kalau disematkan kepada pesantren Islam. Gitu saudara. Disematkan kepada apa saja istilahnya, maka terbawalah Islamnya. Begitu. Tapi kalau pertanyaannya, apakah yayasan itu wujud dari Islam? Bukan. Apakah Muslim itu wujud dari Islam? Bukan. Begitu saudara. Cara memahami bahasa. Ya. Begitu pula bila orang Islam memahami Islam, ya. Orang Islam memahami Islam itu, ya artinya tadi orang Muslim namanya. Nah, Muslim, orang-orang Islam memahami Islam itu tidak sama. Maka dalam Islam itu ada istilah faham. Bahasa Qur'annya adalah milah. Nah, ini pertama. Jadi bagaimanakah orang Muslim, orang Islam memahami Islam? Tidak sama ternyata. Sekian banyaknya umat Islam itu, baik secara individu maupun secara kelompok, berbeda di dalam memahami Islam. Ya, ingat. Jadi orang Muslim itu ternyata banyak, baik individu maupun kelompok. Ada kelompok, ada individu Muslim yang memahami Islam sesuai dengan apa yang diajarkannya, milah, ajaran atau faham. Begitu saudara. Nah,
Dulu selepas Nabi Muhammad, umat Islam sebutannya adalah Sunni, sebutan lainnya. Sunni. Apa itu Sunni? Sunni artinya sunnahku. Gitu kan? Rasul wafat, khalifah, ya, tabi'in, tabi'in itu masih Sunni sebutannya. Tapi begitu di masa Ali, dari mulai masa Utsman ke Ali itu sudah mulai banyak masalah-masalah, ya, yang masalah itu adalah masalah politik. Sehingga tidak lagi si Islam itu sebutannya Sunni, maka sebutan barunya adalah Ahlu Sunnah. Nah, ini lebih populer daripada Sunni. Sesungguhnya ini Sunni juga ya. Nah, jadi ada orang Islam ya berfaham Ahlu Sunnah. Dalam memahami Islam ya berbeda. Ahlu Sunnah di dalam memahami Islam berbeda dengan yang dipahami oleh umat Islam dari kelompok Syiah. Ya. Berbeda lagi memahami Islam kelompok Khawarij. Berbeda lagi kalau yang namanya Salafi, Wahabi atau Wahabi dikenalnya dalam memahami Islam. Berbeda lagi orang-orang Sufi memahami Islam. Itu saudara, faktanya begitu. Orang-orang Muslim yang memahami Islam dari kelompok Ahlu Sunnah berbeda dengan orang-orang Islam dari kelompok Syiah, berbeda memahami orang-orang Islam dari kelompok Khawarij, Salafi atau Sufi. Jadi inilah Ahlu Sunnah, Syiah, Khawarij, Salafi, Wahabi, Sufi adalah faham tentang Islam. Satu dengan yang lain berbeda, bahkan bertolak belakang, bahkan berhadap-hadapan. Itulah yang difahami oleh kelompok Muslim dalam bentuk faham. Jadi Ahlu Sunnah, Syiah, Khawarij, Salafi, Wahabi, Sufi adalah faham. Yang kesemuanya menyematkan kalimat Islam. Paham sampai di sini saudara? Semuanya Ahlu Sunnah, Syiah, Khawarij, Salafi, Sufi menyematkan kalimat Islam. Dan semuanya mengklaim diri adalah Muslim. Benarkah itu? Ya benar. Semua ya ini Muslim. Orang-orang Islam. Begitu saudara. Jadi ini adalah faham tentang Islam. Orang-orang Islam memahami Islam. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, apakah Ahlu Sunnah itu Islam? Kalau pertanyaannya begitu, seperti tadi. Apakah yayasan Islam itu wujud dari Islam? Bukan. Setiap nama membawa bentuk. Dan setiap nama ada bentuknya. Nama satu dengan yang lain berbeda bentuk, berbeda makna. Paham saudara? Nama yang berbeda untuk membedakan
antara bentuk yang satu dengan bentuk yang lain. Jadi ini adalah bentuk faham. Ahlus sunnah itu faham. Syiah itu faham. Khawarij itu faham. Salafi, Wahabi, Sufi itu semuanya adalah faham tentang Islam. Jadi kalau ditanya apakah ahlu sunnah itu Islam atau apakah ahlu sunnah Syiah, Khawarij, Salafi, Sufi itu wujudnya Islam? Bukan. Bukan, saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, benar. Dan bukan Syiah saja yang bukan Islam. Ahlu sunnah juga bukan Islam. Khawarij apalagi yang sudah nggak ada wujudnya, bentuknya. Sudah punah dia. Ya. Yang masih ada ini. Yang terus akan ada ya mungkin ini. Hanya Khawarij saja yang nggak ada. Tapi mungkin sifat wataknya masih ada. Tapi bentuk kelompoknya itu ya udah nggak ada. Jadi apakah ahlu sunnah wujud dari Islam? Atau saya simpelkan, apakah ahlu sunnah itu Islam? Bukan. Syiah itu Islam? Bukan. Salafi, Wahabi itu Islam? Bukan. Sufi itu Islam? Bukan. Semuanya ini bukan Islam. Tetapi paham. Tuh, gitu, saudara. Bukan. Mereka ini adalah sebuah faham. Bukan Islam. Tapi kan Pak ini isinya orang Islam, benar. Semua yang ada di sini adalah Muslim. Pikiran dan logika kita harus mengerti bahwa Islam itu sebuah nama yang disematkan di sini dari hasil pemahamannya. Ya. Karena saya menanyakan mana wujudnya Islam itu. Kalau saudara menunjuk ke sini, ke sini, ke sini, ya salah menunjuk ke sini. Karena ini bukan wujud daripada Islam. Bukan. Ya. Karena Muslim itu bukan wujud dari Islam. Muslim itu sebuah nama yang disematkan ke dalam orang. Jadi wujudnya Muslim itu wujudnya orang gitu loh saudara. Paham? Jadi Muslim itu wujudnya adalah orang. Ahlu sunnah, Syiah, Salafi, Wahabi, Sufi itu wujud sebuah pemahaman. Bukan wujud Islam. Ngerti? Ya, harus ngerti. Karena kalau gak ngerti saudara ya kan terus saja. Ya, pemahamannya jadi rancu kalau nggak ngerti. Ya gitu. Jadi kalau begitu apa doi yang tepatnya Pak ini? Ini adalah bagian atau isi daripada Islam itu ya ini isinya gitu. Ya sama aja dong Pak, beda. Beda saudara. Kalau isi itu ya bagiannya. Yang ditanya bukan bagian, yang ditanya adalah Islamnya itu sendiri. Begitu saudara. Nah kalau ditanya, makanya kalau ditanya, aina mal Islam? Di manakah Islam itu? Saudara mau menunjuk mana? Menunjuk yang mana Islam itu? Semuanya ngaku Islam. Kalau saudara tunjuk manakah wujudnya Islam? Nunjuknya kemana? Nudingnya kemana? Karena semua punya nama. Kalau saudara nudingnya ke ahlu sunnah, ya salah. Ini bukan wujud Islam. Karena ini adalah wujud dari sebuah faham. Begitu saudara.
Ya. Nah, itu poinnya. Nah, dari pemahaman-pemahaman ini, ya, baru nantinya secara konkret wujud kelompoknya itu adalah sebuah firqah atau hizb. Ya, orang-orang ini mempunyai pola pikir yang namanya itu adalah aliran. Ada aliran. Aliran pemikiran. Aliran pemikiran disebut adalah ghazwatul fikr. Kalau firqah sebutan lainnya hizb. Kalau faham sebutan lainnya adalah milah. Aliran berpikir orang-orang Islam itu ada yang beraliran qadariyah, ada yang beraliran jabariyah, ada yang beraliran murji'ah, ada yang beraliran satu lagi tuh ya Mu'tazilah. Nah, ini beda lagi. Ini adalah aliran pemikiran yang dimiliki kaum muslimin. Ya, aliran pemikiran nggak lepas dari ini. Ya, paham saudara? Nah, masuk sufi juga ikut di sini ternyata torikoh. Nah, torikohnya ada Naksabandiyah, itu kan aliran. Ya, ada Qadiriyah, banyak tuh. Ya. Jadi itu aliran namanya, aliran pemikiran tentang bagaimana Islam. Kalau ini paham bagaimana memahami Islam. Nah, kemudian muncullah firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sudah sifatnya apa namanya? Katakanlah konkretnya. Ya, konkretnya, wadahnya lah gitu. Firqah itu punya wadah, ya. Ada yang namanya firqah itu atau hizb itu Ikhwanul Muslimin. Muslimin. Ada lagi yang namanya Hizbut Tahrir. Nah, di Indonesia, ini luar nih, dari luar, tapi masuk juga Indonesia nih. Di Indonesia ada namanya Muhammadiyah. Kemudian lagi muncul NU. Kemudian muncul lagi Persis. Ada lagi muncul Khilafatul Muslimin. Ya. Masih banyak. Ini yang gede-gede aja nih. Ya, HTI tapi udah dibubarin. Nah, kalau ini kan HT itu yang dari luar. HTI yang dari dalam. Maksudnya di Indonesia. Ya. Nah, ini semuanya adalah hizb. Wadah-wadah isinya ya paham ini. Ya. Ada lagi Muhammadiyah, Ahmadiyah. Nah, Islam Jamaah dan lain masih banyak. Ini adalah bentuk tempat-tempatnya orang-orang Islam yang ada di dalam organisasi ini namanya hizb. Partai atau hizb. Bahkan PKS masuk juga ke dalam hizb. PKS atau PBB. Nah, ini semua ya isinya orang-orang Islam. Betul. Tapi kalau manakah Islam atau wujudnya Islam itu yang mana? Saudara nunjuk ini ya
Pasti salah, karena ini bukan wujud Islam. Ini wujud dari sebuah firqah. Karena Islam itu wujudnya bukan firqah. Islam itu wujudnya bukan aliran pemikiran. Islam itu wujudnya bukan sebuah paham. Al-Islam lidinillah. Islam itu dinnya Allah yang memberikan nama Allah. Wujudnya juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu diikuti oleh Rasulullah. Paham, saudara? Rasulullah mengikuti kehendak Allah. Wujudkanlah Islam. Begitu, saudara. Jadi, bagaimana cara Rasulullah mewujudkan Islam? Maka dalam perjuangan itulah Rasulullah mewujudkan apa yang disebut dengan Al-Madinah. Ya. Al-Munawwarah. Asal kata dari din. Madinah asal kata dari din. Maknya menunjukkan tempat. Ismun makan lidin. Rasulullah mewujudkan tempatnya Islam. Agar Islam bisa berlaku di dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan. Begitu, saudara. Jadi kalau ditanya wujudnya Islam itu mana? Kita bisa menunjuk Madinah, itulah dinul Islam. Dinul Islam sebuah rumusan yang diperintahkan oleh Allah untuk diwujudkan di muka bumi. Maka Rasulullah mewujudkannya dengan nama Al-Madinah. Yastrib itu wilayah diberlakukannya, diwujudkannya dinullah, maka Yastribnya diganti menjadi Al-Madinah. Tuh. Paham? Jadi Rasulullah mewujudkan dinul Islam dengan konkret. Jadi kalau mana itu Islam? Madinah. Maka enggak klop. Karena Islam itu wujudnya adalah Madinah yang ada kekuasaannya, yang mempunyai tentara, yang mempunyai sistem, yang mempunyai aturan, yang mempunyai hukum, yang mempunyai wilayah. Itulah Islam wujudnya. Boleh kita mengatakan Madinah itu negara. Boleh kita mengatakan Madinah itu adalah kerajaan. Boleh kita menyebutkan Madinah itu adalah kedaulatan. Nggak boleh kita menyebutkan Madinah itu firqah. Nggak boleh kita menyebutkan Madinah itu faham. Nggak boleh kita menyebutkan Madinah itu adalah golongan. Nggak boleh kita menyebutkan Madinah itu sebuah pemikiran. Bukan semuanya. Jadi Madinah adalah negara. Madinah adalah daulah. Madinah adalah kerajaan. Paham sampai di sini, saudara? Jadi jangan Syiah saja yang dibilang bukan Islam. Ahlu sunnah pun juga bukan Islam. Wahabi, Salafi bukan Islam. Jangan rancu Anda berpikir, berpendapat, rancu berpendapat. Paham sampai di sini, saudara? Ikuti video saya pelan-pelan cara memahaminya. Karena saya sedang mengajak Anda berpikir secara logis, berpikir secara benar, menggunakan bahasa secara tepat. Logika bahasa tuh begitu. Jangan pakai logika keyakinan. Kalau pakai logika keyakinan itu ya nggak kena, nggak bisa paham. Itu ngaji kitab namanya. Paham?
Nah, di Indonesia ini sering begitu, mendefinisikannya bahwa Syiah itu bukan Islam. Memang benar, Syiah itu bukan Islam. Dia adalah paham. Tapi Ahlussunnah juga sama, bukan Islam. Wahabi Salafi juga bukan Islam. Sama toh. Ya. Nggak bisa saudara membeda-bedakan. Ini sama-sama pemahaman, sama-sama sebuah paham. Bukan Islam itu. Nah, maka sekarang kan bingung kalau ditunjuk mana Islam. Kalau dulu, zaman khalifah ke sana, menunjuk Islam konkret. Ada Madinahnya, ada Baghdadnya, ada Persianya, ada khalifahannya. Jadi kalau ada kekhalifahannya itu bukti Islam itu wujud. Tapi kalau khalifahan nggak ada, kayak sekarang ini nunjuknya kemana? Dinul Islam itu. Atau Islam itu nunjuknya kemana? Nggak bisa nunjuk kemana-mana, saudara. Yang ada kisruh. Nah, kalau sampai sini udah paham, baru saya tarik kemari, saudara. Saya arahkan ke sini. Nah, ternyata yang mendekati Madinah itu Iran. Oleh karenanya itu, saya tidak setuju kalau Iran itu ya sebuah paham. Iran itu sebuah daulah. Iran itu sebuah negara. Makanya sebutannya Republik apa? Islam. Benar, Islam itu sistem sosial. Dinul Islam itu sistem sosial. Islam itu mengatur masalah orang manusia. Republik itu sistem sosial. Ini Republik Islam itu sistem sosial. Republik Islam Iran adanya di wilayah Iran. Ya, Republik Islam Iran mendekati Madinah yang dicontohnya. Karena dia bukan firqah. Iran itu sebuah negara. Iran itu sebuah kekuasaan. Kalau Ahlussunnah nggak punya kekuasaan. Ini Syiah juga nggak punya kekuasaan. Tapi Iran, Pak. Orang-orang Syiah itu ada di sana. Mayoritas fahamnya Syiah. Ya, jangan, saudara, nggak boleh mengklaim bahwa Syiah itu bukan Islam, yang Islam itu Ahlussunnah. Nggak boleh mengklaim kayak begitu. Loh, kalau gitu Pak Ustadz pahamnya Syiah. Salah lagi, saudara. Itu pikirannya cupet. Di Iran ada Ahlussunnah. Emang di Iran itu cuma Syiah doang yang ada. Yang Kristen juga ada. Selain Syiah ada, cuma mayoritas Islam. Maaf, mayoritas orang Syiah. Seperti Indonesia, mayoritasnya itu dua. Syafi'i dan Muhammadiyah. Ahlussunnah, Sunni. Mayoritas di Indonesia Sunni, Ahlussunnah yang paling banyak. Ya. Tempat kedua adalah Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Nah, di sini nih. Ini mayoritas di Indonesia NU dan Muhammadiyah. Itu mayoritas. Syiah ada dikit. Ahmadiyah ada. Ya. Ikhwanul Muslimin Indonesia pernah ada, tapi nggak berkembang. HTI ada, dibubarin udah, tapi orangnya kan masih ada.
Persis ada. Ya. Tapi mayoritas adalah ahlu sunnah di Indonesia. Ya. Nah, jadi kembali ke sini, jadi kalau begitu bukan perangnya kaum Syiah. Karena Iran membawa nama Islam dan Islamnya disematkan ke dalam negaranya, maka perangnya itu bukan perangnya kaum Syiah, tapi perangnya kaum muslimin melawan kaum kafir. Begitu dong. Bukan perang agama ini. Dalam agama, konsep agama itu enggak mengenal. Di dalam agama enggak ada konsep perang. Agama apapun konsepnya cuma satu. Kasih. Jadi dalam agama itu yang ada hanya konsep kasih. Dan pengabdian secara vertikal. Di dalam Islam ada mahdiyah. Di dalam Kristen ada apa tuh? Ya, ya sama. Pengabdian juga. Kebaktian lah namanya. Di dalam Hindu Buddha juga ada. Semuanya mahdiyah ke atas. Konsepnya enggak ada konsep perangnya. Jadi enggak ada istilah perang agama, enggak ada. Oh dulu Pak, perang salib itu perang agama. Bukan juga. Bukan perang agama itu. Jangan salah, karena agama enggak mengenal konsep. Ya, kalau namanya ditarik, Kristen namanya ditarik untuk berperang melawan Islam itu, ya, ya namanya aja ditarik. Islam juga namanya ditarik oleh kelompok-kelompok yang model kayak begini. Kayak ISIS kemarin tuh, itu kan sebuah kelompok bukan negara. Ya. Jadi perangnya Islam itu membawa atas nama negara. Islam disematkan di sebuah negara yang namanya Republik Iran, sah dia berperang atas nama Islam. Karena dia sudah membawa Islam. Karena negara sama wujudnya seperti Madinah, itu juga negara. Paham saudara? Nah, jadi itulah sebabnya dipahami ayat ini oleh Iran. Waqatiluhum. Perangilah mereka, orang-orang kafir itu, hatta la takuna fitnah. Perangi hingga habis, nggak ada lagi yang namanya fitnah. Apakah sanggup orang ahlu sunnah mempraktekkan ayat ini? Nggak sanggup faktanya. Yang sedang hari ini dilaksanakan oleh negara Republik Islam Iran adalah ya Iran. Wa yakunad dinu lillah. Jadikanlah yang ada hanyalah din Allah. Itu dia bawa nama Islam. Enggak bawa nama Syiah, enggak. Yang dibawa adalah Islam. Dinulillah. Ya. Fa in tahau fala udwana illa ala dolimin. Ya. Sampai mereka tidak menimbulkan fitnah lagi, ya sudah berhenti perangnya. Kalau mereka sudah tidak menimbulkan fitnah lagi, kalau mereka sudah tidak menteror lagi, memerangi lagi, berhenti tidak memerangi kaum muslimin yang ada di Iran itu khususnya, barulah berhenti berperang. Illa kecuali kepada orang-orang yang tetap zalim. Jadi nggak bebas. Orang zalim itu tetap akan diwanted. Nah, negara-negara yang memerangi pada hakikatnya rakyatnya nggak setuju perang.
Amerika memerangi Iran? Kan rakyatnya demo. Berarti Iran tidak berperang dengan rakyat Amerika. Iran berperang dengan para penjahat, para penguasa Amerika yang zalim. Ya. Islam tidak berperang kepada orang yang tidak memerangi, itu prinsipnya. Dan Islam tidak berperang kalau tidak diperangi lebih dulu. Ya, paham? Nah, itu yang dijadikan keyakinan oleh orang-orang Iran. Lalu di sini ada seruan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah mereka orang-orang yalunakum minal kufar. Orang-orang kafir yang diperangi, dimanapun kamu jumpai, dimanapun kamu berada, yang berada di sekitarmu, itu orang-orang kafir yang memerangi, perangi. Wala yajidu fikum hilbotan. Agar mereka merasakan betapa kerasnya, betapa tegasnya gildotan kepada mereka orang-orang kafir yang ada di sekitarmu yang memerangi kamu. Agar mereka merasakan. Wa'lamu annallaha 'alal muttaqin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang muttaqin. Artinya, kalau tidak memerangi orang kafir di sekitarmu yang memerangi kamu, kamu bukan orang-orang yang bertakwa. Kebalikannya begitu. Maka wajib hukumnya kalau kamu mau dikatakan seorang mutakin, perangi itu orang-orang kafir yang ada di sekitarmu yang memerangi kamu. Ya. Maka jangan salahkan kalau ada orang kafir, tentara Amerika yang ada di sekitar Teluk itu, negara-negara Timur Tengah yang menyembunyikan, yang ngumpetin, ya, yang memberikan tempat, lalu dikirim rudal, nggak salah, hak menurut Quran. Karena perintahnya begitu, perangi, cari, habisi orang-orang kafir. Jadi Iran nggak bakal ngebom sipil. Perang itu yang gentleman, tentara lawan tentara. Nah, orang kafir itu, ya, itu parah. Beraninya sama masyarakat sipil. Masa yang dibom sekolahan, yang dibom rumah sakit, yang dibom tentara TNI, penjaga perdamaian. Itu kan kelakuan si kafir tuh. Israel dan Amerika. Dia beraninya ke situ. Tapi kalau mukmin, para mujahid ini anti. Selalu mentaati hukum yang ada. Hukum perang itu tentara lawan tentara. Itu baru ksatria. Makanya rudalnya sudah disetting. Yang dicari orang-orang kafir. Yang memerangi. Yang dicari tentara. Nah kalau ada orang sipil. Gitu kan. Yang ikut menyembunyikan. Yang ikut membantu, memfasilitasi orang-orang kafir, tentara kafir. Dibom, ya nggak salah. Lu sendiri kenapa belain orang-orang kafir yang memerangi muslim? Gitu dong saudara cara berpikirnya. Syiah bukan Islam. Aneh. Cara berpikir yang picik. Kalau mengatakan Syiah itu bukan Islam. Dalam artian di sini dengan nada yang sinis. Sama. Ya saya benarkan Islam itu bukan Islam memang. Tapi faham. Sebuah faham. Sama dengan Anda yang mengatakan demikian. Ahlu sunnah juga bukan Islam. Wahabi salafi juga bukan Islam. Tapi dia adalah faham. Nah itu saudara. Ya, jadi kalau mau memahami Quran itu
yang logik, jangan yang dongeng. Jangan yang nggak masuk akal. Karena ini urusan sosial itu adalah urusan yang logik. Kalau urusan agama, iya, keyakinan. Tidak masuk akal dan jangan diakal-akalin. Dalam agama ya begitu. Jangan membawa agama untuk berdebat, jangan. Karena itu tidak logik. Kalau membawa agama untuk didiskusikan, maka yang akan timbul adalah debat kusir yang nggak akan ketemu. Itulah pola pikir agama. Oleh karenanya itu agama tidak mengenal konsep perang. Dan di dalam agama yang ada konsep kasih. Dan konsep ibadah secara vertikal. Ritual. Itu yang ada. Makanya nggak ada istilah perang agama tuh nggak ada. Dan agama nggak ada yang berperang. Agama itu semuanya vertikal. Kalau terjadi peperangan, biasanya di sini nih kasusnya di masalah pemahaman yang egois. Meyakini keyakinannya, memaksa orang untuk yakin sebagaimana yang dia yakini pahamnya. Itu yang terjadi sungguhnya. Ya, itulah saudara yang dapat saya fahamkan. Semoga paham bahwa ingat ya, kita terwakili sebagai seorang muslim ketika Iran memerangi kaum kafir. Ya, ingat sekali lagi, Syiah adalah bagian dari Iran. Syiah adalah penduduk Iran. Syiah memiliki faham tentang Islam. Ternyata mayoritasnya ada di Iran dan Iran yang sedang berperang, maka itu bukan perangnya Syiah, melainkan perangnya muslimin. Dan kita terwakili sebagai muslim. Berhentilah saudara mempersoalkan masalah paham. Mempersoalkan masalah ini. Ya. Jadi ini bukanlah wujud daripada Islam. Ini juga bukan wujud daripada Islam. Jadi yang wujudnya mirip, hampir menyamai Madinah adalah Republik Islam Iran. Begitu. Ya, mirip, hampir mendekati. Ya, begitu saudara. Lah ini jauh dari mendekati. Yang ada berkelahi terus tentang pemahaman. Ya, seperti yang dialami oleh umat Islam Indonesia. Ya, debat kusir yang nggak ada selesainya tentang pemahaman, tentang keyakinan, tentang firqah. Oleh karenanya, jangan mengagung-agungkan firqah, jangan mengagung-agungkan faham. Agungkanlah Islam. Siapa meninggikan nama Islam, dialah yang akan ditinggikan oleh Allah. Siapa yang mengagungkan firqahnya, maka yang akan tinggi firqahnya. Siapa yang mengagungkan fahamnya, maka yang akan tinggi fahamnya. Ya, dan itu berbahaya buat akidah. Kalau teriaknya Allahu Akbar, berarti yang tinggi adalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, bukan Muhammadiyah yang ditinggikan, NU ataupun Persis ataupun pahamnya sunnah, ahlu sunnah, sunni. Ya. Sudah, kudunya sampai di sini saudara paham. Kudunya, tapi kalau masih ya hatinya nggak bisa nerima, ya memang itu karena memang sudah mengkarat mendaging, mendarah daging itu keyakinan itu pada diri saudara. Sehingga ya itulah yang menjadi keyakinan saudara. Ya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.